FOMO apa sih? FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Kenapa bahas FOMO? 3 minggu lalu saya ketemu dosen psikologi S2 di Universitas Indonesia, ketemu dalam suatu ibadah. Kemudian saya sebagai hamba Tuhan, pendeta, saya tanya, Bu, hari-hari ini masalah-masalah yang dihadapi banyak orang mengenai mental atau kejiwaan banyak orang apa sih? Dia jawab keluar dari mulutnya pertama kata-kata ini, FOMO Pak, katanya. FOMO. Oh iya, dari FOMO terus gimana? Ya, dari FOMO bisa berakibat orang jadi stres, jadi takut, jadi cemas dan lain-lain. Saya bilang coba deh kasih urutannya, banyak hari-hari ini yang paling tinggi menempati masalah-masalah di mental, kejiwaan manusia tuh apa sih? Lalu dia kasih data seperti ini, slide sebelumnya. Ada anxiety nomor 1 atau cemas, 90% orang hari-hari ini banyak yang cemas. Lalu dikatakan banyak yang depresi, lalu ada urutan-urutan di sana. Jadi pola makan yang berubah itu termasuk juga masalah yang dihadapi. Insomnia, nggak bisa tidur. FOMO itu apa sih? Saya udah buat ringkasan sederhana tentang FOMO, fear of missing out. Boleh ditampilkan slide nomor 2 atau nomor 3. Slide tentang apa itu FOMO, saya tulis seperti ini, saya udah buat kesimpulannya supaya saudara lebih mudah ngerti. FOMO itu takut ketinggalan atau melewatkan pengalaman atau kesempatan yang terlihat menarik, yang diposting sempurna di media sosial. Dan saya percaya sekarang semua orang punya media sosial. Jadi ini bukan hanya untuk masalah anak muda, tapi masalah juga untuk orang dewasa atau orang tua bahkan manula. Karena waktu saya posting khotbah saya di TikTok, ada yang like namanya Shirley Sarah Uneputi. Saya bilang ini kayak nama mama saya. Waktu saya cek, oh beneran mama saya usianya 73 tahun dan dia punya TikTok. Di TikToknya fotonya sama anak saya gitu. Wah, mama punya TikTok taunya. Mama saya juga punya FB. Papa saya 78 tahun punya FB juga. Jadi punya media sosial. Mama saya kemarin lagi ngomong sama anak saya yang pertama, buatin oma Instagram baru karena Instagram yang lama hilang katanya. Jadi sekarang masalah FOMO ini bukan hanya masalah anak muda, tapi mungkin setiap orang yang punya handphone, smartphone di tangannya berpotensi FOMO juga, fear of missing out. Takut ketinggalan, takut kelewatan sama tren. Di PIK ada cendol Cimehong. Di Bekasi ada risol Mang Margo. Temen kita posting ada risol Mang Margo. Antri pagi-pagi udah antri di Bekasi. Demikian juga di PIK. Udah antri cendol siapa? Cimehong. Lagi viral gitu. Temen posting. Lalu teman yang satu posting lagi, kita lihat postingan, udah 2 postingan teman. Bilang deh sama pasangannya, Beb, kita makan cendol dong. Di mana? Di PIK, cendol Cimehong. Jauh banget rumah di Bandung ke PIK. Ya udah lagi tren, jangan sampai ketinggalan. Lihat, saudara, iblis itu menjebak kita pelan-pelan. Pertamanya FOMO masalah makanan. Rumahnya di Bandung, pengen makan cendol, padahal di depan juga ada tuh tukang cendol di Braga banyak ya kan. Tapi lagi viral cendol Cimehong di PIK. Rela pergi ke PIK supaya bisa posting juga, kasih tahu, gua nggak ketinggalan tren. Rela datang ke Bekasi. Kalau rumahnya di Surabaya, bilang sama pasangannya, Beb, kita ke Jakarta yuk. Ngapain? Udah beli tiket. Ngapain sih? Cendol Cimehong di PIK. Bisa halalkan segala cara, nggak ada uang, udah kan ada pay later. Traveloka bisa dicicil kok tiketnya. Demi cendol Cimehong. Kita latihan dulu untuk hal-hal yang sederhana, cendol Cimehong. Besok kita lihat postingan orang jalan-jalan ke luar negeri, mulai buat perbandingan diri. Orang-orang lain udah ke luar negeri, kita masih jalan-jalan ke ujung Berung. Orang-orang udah ke luar negeri, lalu mulai merasa rendah diri. Dampak dari FOMO orang bisa stres, next slide. Kepikiran jadi stres. Gara-gara cendol bisa stres. Mimpi-mimpi sampai mimpi cendol, ya kan? Itu baru cendol. Lalu besok lihat lagi postingan temanmu merayakan naik jabatan. Padahal kerjanya baru kemarin, kamu kerja udah lama, belum naik jabatan. Lalu mulai timbul
hal lain tuh yang bisa jadi nggak nyaman di diri. Di sana next slide saya tulis dampak-dampaknya bisa stres, bisa tertekan, gelisah, nggak puas karena bandingkan diri kita sama orang lain. Padahal lupa orang lain di Instagram, di TikTok, di Facebook setiap posting perayaan. Nggak pernah posting lagi diproses Tuhan, lagi alami susah nih, sulit, lagi doa, lagi beriman dan Tuhan belum jawab doa. Nggak pernah diposting, postingnya udah dijawab doanya. Dan semua orang yang dijawab doanya perayaan, mereka juga pernah struggle, pernah dalam masalah, pernah hadapi tantangan, tapi nggak diposting, yang diposting perayaan. Lalu kita lagi struggle, dan kita bandingkan hidup kita yang lagi struggle sama orang yang udah merayakan. Kamu akan sampai di titik perayaan, tapi hari ini mungkin lagi struggle, lagi ada masalah, ada tantangan. Kamu bandingkan dengan orang yang udah merayakan, yang nggak adil. Dan kamu berpikir hidup saya nggak lebih baik dari hidup dia. Berhenti bandingkan dirimu dan jadi FOMO, takut ketinggalan. Takut orang lain sukses duluan dan saya belum sukses. Saya mau kasih tahu, semua postingan di Instagram, di TikTok, di FB itu perayaan. Saudara boleh kunjungi Instagram saya, banyak khotbah yang saya posting. Saya mau kasih tahu, itu khotbah yang diposting, itu udah banyak cut. Mungkin 40-50 kali cut. Karena banyak kata-kata yang salah, dihapus. Semua yang diposting, yang bagus-bagus aja. Itu memang begitu. Jadi jangan FOMO kalau orang udah posting yang baik, yang hebat di sana, kamu juga akan sampai ke sana. Kalau kamu belum sampai ke sana, jangan takut ketinggalan. Makanya harus tahu kebenaran. Kebenarannya siapapun yang percaya Yesus. Saya mau tanya dulu di sini yang percaya Yesus, boleh angkat tangannya. Yesus bilang, kamu ada di dunia ini, tapi kamu bukan dari dunia ini. Amin. Next slide. Saya tulis apa di sana? Slide berikutnya. Boleh ditampilkan? Kita ada di dunia ini, tetapi sumber kita dari surga. Sumber budaya kita, sumber cerita tentang kita bukan dari dunia ini. Sumber cerita kita bukan dari apa yang tren hari ini. Tren pacaran kita, anak-anak muda yang pacaran, bukan dari Hollywood, bukan dari Bollywood yang gantung-gantungan atau keliling-keliling pegang tiang. Tapi sumber tren budaya pacaranmu dari surga. Lihat pacarannya Maria dan Yusuf. Mereka udah tunangan, tapi mereka nggak pernah melakukan hubungan suami istri. Amin. Kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia ini. Sumber budaya kita bukan dari dunia ini. Bahkan kita diberi kuasa. Setiap orang yang percaya Yesus diberi kuasa. Sama-sama sambil genggam tangannya bilang, di hidup saya ada kuasa. Ayo sama-sama bilang, di hidup saya ada kuasa. Ayo sambil gini dong, di hidup saya ada kuasa. Yesus bilang, segala kuasa di bumi di surga aku berikan kepadamu. Karena khotbahnya tentang FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan, takut orang lain lebih hebat, merasakan kehebatan dan kita nggak pernah mengalami kehebatan, kesuksesan, takut ketinggalan. Dan berakibat bisa stres, bisa gelisah, nggak bisa tidur, takut ambil keputusan, diam di tempat jadinya nggak melangkah kemana-mana gara-gara FOMO. Kita harus tahu kebenaran, kita bukan dari dunia ini, kita ada di dunia ini, sumber kita dari surga, dan kita diberi kuasa untuk memilih. Next slide. Kita diberi kuasa untuk memilih apa? Narasi tentang atau cerita, arah cerita tentang jalan hidup kita, bukan dari apa kata orang. Bukan dari apa yang tren hari ini. Bukan dari omongan-omongan orang. Bukan apa yang tren di dunia ini. Kita yang tentukan arah cerita jalan hidup kita berdasarkan apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan janji? Kita naik, bukan turun. Kita kepala, bukan ekor. Jalan kita berhasil, bukan gagal. Amin. Kita akan sampai di rencana Tuhan. Tuhan bilang, aku gak punya rancangan kecelakaan bagimu. Yang aku punya rancangan damai sejahtera untuk datangkan hidupmu yang penuh harapan. Amin. Itu rencana Tuhan. Kalau kita sama seperti Ayub mungkin lagi struggle, kita nggak worry, nggak takut ketinggalan, karena kita tahu Ayub bilang, dulu aku kenal Tuhan dari kata orang, tapi lewat apa yang aku alami proses itu, buat aku sekarang kenal Tuhan. Mataku sekarang memandang Tuhan, dan apa yang hilang dikembalikan 2 kali lipat. Ayub nggak ketinggalan. Demikian hidupmu yang percaya Yesus, kamu tidak akan ketinggalan. Jangan takut ketinggalan. Amin. FOMO, fear of missing out.
No way. Sama-sama bilang FOMO, no way. Nih iblis nih cara kerjanya bukan kayak ular kobra yang patok kasih racun menjalar ke seluruh tubuh cepat mati. Tapi kayak ular piton biasanya. Dia lilit mangsanya, dia rasa di badannya masih ada getaran nafas, dililit, ditekan makin kuat. Masih ada tekanan nafas, dililit lagi sampai kerasa nggak ada nafas, dilepas. FOMO kita belajar dulu dari fear of missing out, cendol Cimehong. Atau dari risol Mang Margo, Odading Mang Olet yang dulu ya. Belajar dulu dari yang kecil, tanpa sadar mempengaruhi pola pikir kita. Kita lihat yang lebih besar, kita lihat orang lain, padahal arah cerita jalan hidup kita bukan dari arah cerita jalan orang lain. Amin. Kita yang menentukan. Kita nggak dipanggil untuk ngekor, kita dipanggil untuk memimpin. Di dalammu ada Yesus, di dalammu ada roh kepemimpinan. Amin. Kita nggak ditawan oleh apa kata tren dunia ini, tapi kita yang memilih untuk percaya apapun yang Tuhan janjikan buat hidup saya. Jalan orang benar nggak tambah gelap, jalan orang benar tambah terang. Masa depan kita nggak biasa-biasa. Walau hari ini belum lihat, kita akan lihat masa depan yang luar biasa. Kita harus tahu kebenaran ini. Kebenarannya, next slide. Tuhan sudah janji, Tuhan sudah materaikan setiap planningnya, rencananya tentang hidupmu, bahkan di tangannya, di atas kayu salib. Yuk kita baca sama-sama. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jangan takut ketinggalan, kamu berharga di mata Tuhan. Tuhan gak melupakanmu. Bahkan Tuhan sudah punya rencana khusus buat hidupmu, dan itu dibayar mahal di atas kayu salib. Bukan dengan barang fana, tapi dengan darah kesayangan sorga, dibayar dipaku di atas kayu salib. Rencana tentang hidupmu, namamu dilukis di tangannya. Dia mati di atas kayu salib karena dia sangat mengasihimu. Sehingga saya dengan iman bisa berkata, setiap kita di tempat ini anak-anak Tuhan. Mana yang anak-anak Tuhan? Boleh lambaikan tinggi tangannya. Oleh karena Yesus kita jadi anak Allah. Amin. Setiap kita, Tuhan punya rencana terbaik buat anak-anaknya. Next slide. Dan saya yakinkan, semua yang dengar khotbah saya di sore hari ini, tidak ada yang kebagian rencana biasa-biasanya Tuhan. Setiap kamu hanya kebagian rencana yang terbaik dari Tuhan. Jadi jangan takut ketinggalan. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Amin. Jangan takut ketinggalan. Ada orang sukses di hari muda. Jangan iri sama orang sukses di hari muda, karena ada orang sukses di hari tua. Alkitab menggambarkan ada Sadrak, Mesak, Abednego di masa mudanya kerja di kerajaan. Ada Yusuf yang di masa mudanya sudah jadi orang nomor 2 di kerajaan. Tapi jangan pernah lupa sama orang yang mungkin bagi banyak orang udah lewat momennya, udah lewat waktunya, udah ketinggalan. Ada orang yang sukses, prosper di hari tua, makmur di hari tua. Abraham dan Sarah, Alkitab bilang, makmur di hari tua. Mereka punya anak, bukan di masa muda. Mereka punya anak di hari tua. Mereka menghasilkan di hari tua. Jadi kalau lihat temenmu, udah lari cepat dan nyampe duluan, kamu udah berusaha lari dan belum sampai di titik yang menurut banyak orang, itu titik kesuksesan. Saya mau bilang, engkau pasti sampai ke situ, jangan takut ketinggalan. Amin. Jangan takut ketinggalan. Saya mau bilang your time will come. Next slide. Saya mau bilang Tuhan punya waktu terbaik buat hidupmu. Hanya karena ada masalah, jangan pernah pikir bahwa Tuhan punya rencana yang biasa buat kamu. Hanya karena ada utang belum dibayar, rencana Tuhan biasa, rencana Tuhan buat orang lain lebih dahsyat. Enggak. Di tempat ini nggak ada yang kebagian rencana-rencana biasa dari Tuhan. Di tempat ini semuanya kebagian rencana yang terbaik dari Tuhan. Amin. Tapi ingat, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Your time will come. Waktumu akan datang. Pegang dadamu bilang, my time will come. Amin. Waktumu akan datang. Lihat postingan-postingan di Instagram, di TikTok, di Facebook. Jangan jadi minder, jangan jadi rendah diri. Jangan takut ketinggalan.
Tuhan punya rencana buat hidupmu. Bilang kanan kirinya, Tuhan punya rencana buat hidupmu. Jangan takut ketinggalan. Tapi semua orang berpotensi FOMO. FOMO ini gak bisa dihindari. Hari ini saya sadarkan saudara, jangan ingat mungkin, oh ya saya FOMO nih, fear of missing out. Lalu saudara mungkin doa, nyerahin sama Tuhan. Besok minggu depan bisa jadi lagi FOMO. FOMO bisa menimpa semua orang, termasuk pendeta yang di depannya. Waktu saya susun khotbah ini, ya ampun, kok gak nyadar ya berkali-kali aku FOMO. Kalau gak ngerti, kita punya rencana terbaik dari Tuhan, dan Tuhan hanya punya itu buat kita. Bisa insecure, bisa takut ketinggalan, lihat keadaan bisa stres, bisa cemas, akhirnya gak rest, akhirnya takut, lawannya takut, beriman. Jadi gak beriman, karena dalam ketakutan gak ada iman. Tapi kalau orang yang beriman, percaya, Tuhan mengasihi, ketakutan sirna, hilang, pergi. Amin. Every time you are FOMO, setiap kali kita FOMO, fear of missing out, FOMO tentang apapun itu. Bukan cuma tentang cendol doang FOMO-nya, cendol Cimehong, bukan. FOMO tentang apapun. Call 911. Every time you have FOMO, ngapain? Nomor emergency 911. Enggak, jangan serius langsung telepon 911. Saya lagi FOMO. Maksud saya ini nih, next slide. Pengkhotbah 9 ayat 11, ingat. Alkitab yang bilang. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan bukan untuk yang maaf, bukan pendeta Mario yang bilang, Alkitab yang bilang, Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat, Tuhan punya waktu buat tiap orang, Tuhan punya waktu buat hidupmu. Amin. Walaupun kamu udah lari, berusaha lari dan temanmu lari lebih cepat, bukan berarti, oh tenang aja, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Terima kasih, rebahan aja pagi ini, nggak usah kemana-mana. Ya bukan gitu juga kali, Bambang. Ya nggak gitu juga. Tapi yang saya maksud, kalau kamu udah berusaha dan kamu belum sampai di titik yang mungkin kamu pengen sampai di situ, jangan FOMO. Every time you are FOMO, ingat, Tuhan punya waktu buat hidupmu, dan Tuhan bilang, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Di Bogor, ada seorang ibu doa buat suaminya naik jabatan, menempati posisi yang lebih baik dari waktu itu di posisi suaminya. Tapi pangkatnya nggak cukup untuk di situ. Dia selalu doa, minta sama Tuhan, Tuhan buat suami saya dipromosi naik jabatan. Semua orang berlomba untuk sekolah dan naik pangkat, dan udah cukup pangkatnya untuk di posisi itu. Tapi terjadilah kejadian, tiba-tiba suaminya ini ditempatkan di posisi itu. Pangkatnya belum cukup. Tapi pimpinan bilang begini, iya saya tahu pangkatnya belum cukup, tapi nanti dia sekolah supaya naik pangkat. Orang-orang berlomba untuk sekolah supaya pangkatnya cukup nempati posisi itu, tapi sorry, kadang-kadang kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Tuhan punya waktu buat tiap orang. Jadi jangan takut ketinggalan. Bahkan di sini dikatakan apa? Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Dunia bilang punya uang jadi orang kuat. Oh ada juga jemaat datang sama saya nangis-nangis. Pak Pendeta saya bertobat. Bertobat kenapa Bu? Iya saya bertobat. Saya cari uang, kumpulin uang yang banyak supaya anak saya bisa masuk lanjut studi. Ada satu tempat studi yang dia sangat pengen banget. Temennya bilang kalau punya uang bisa masuk situ. Taunya di zaman itu beda, ketat, nggak bisa, uangmu nggak laku. Orang lain masuk ke sana. Ada momen-momen yang kita nggak mengerti, tapi yang kita percaya Tuhan punya waktu buat hidup kita. Tuhan punya waktu buat hidupmu. Your time will come. Amin. Jangan takut ketinggalan. Ayo kasih tahu lagi kanan kirinya, jangan takut ketinggalan. Tuhan punya waktu terbaik buat kamu. Waktu Tuhan yang terbaik. Lalu dikatakan apa lagi di sana? Juga roti bukan untuk orang yang berhikmat. Kekayaan, kalau pintar lo kaya, siapa bilang ini? Alkitab bilang. Kekayaan bukan untuk orang yang pintar, cerdas. Karena Tuhan punya rencana buat tiap orang. Kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia ini. Sumber kita dari surga. Dan karena kamu ada di dunia, dan sumbermu dari surga, kamu harus percaya
Tuhan punya waktu terbaik buat hidupmu. Jangan takut ketinggalan. Amin. Pak Pendeta, ada nggak di Alkitab gambaran orang-orang FOMO? Banyak. Elia termasuk pernah FOMO dia. Bahkan berusaha mau bunuh diri ketika dikejar-kejar sama Isabel. Beberapa tokoh saya baca banyak juga yang ngalami FOMO. Kan tadi saya udah bilang, pendeta di depan juga pernah ngalami FOMO. Nah, ada satu tokoh namanya Saul. Ada kemenangan yang dirayakan oleh orang Israel ketika Israel lawan Filistin, dan akhirnya Israel yang menang. Waktu Israel menang, harusnya yang dipuji adalah rajanya. Saat itu rajanya Saul. Tapi Twitter menulis, Twitter lagi. Enggak, ada perempuan-perempuan, next slide. Perempuan-perempuan yang kemudian komentar tentang perayaan kemenangan Israel atas Filistin. Dikatakan seperti ini, perempuan-perempuan itu menari-nari dan menyanyi balas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan, tapi Daud lebih hebat dari Saul, kurang lebih begitu. Ada perbandingan sosial. Sehingga Saul jadi FOMO, fear of missing out. Missing out apa? Missing out di perayaan itu harusnya aku yang dipuji. Kenapa Daud yang dipuji? Akhirnya dia mikirin dan dia stres. Tahu dari mana Pak Pendeta stres? Tahu dong. Baca kisahnya. Setelah kejadian ini, Saul di rumahnya kerasukan setan. Dia panggil Daud main kecapi. Daud yang usir setannya. Dia jadi benci sama Daud. Dia jadi ngerasa Daud saingannya. Dan dia jadi kejar-kejar Daud. Perilakunya jadi salah. Mentalnya jadi terganggu. Karena fear of missing out. Memang sebelumnya dia pernah fear of missing out, Saul. Ketika ada perang besar, Filistin lawan Israel, kemudian udah di depan nih berhadap-hadapan Filistin lawan Israel nih. Saul yang pimpin. Tapi Tuhan kan kasih perintah. Peperangan baru boleh dimulai kalau persembahan korban persembahan diberikan kepada Tuhan. Dan yang berhak, yang punya tugas bawa korban persembahan adalah imam. Pada saat itu imamnya belum datang. Dan rakyat bilang, kalau kita nggak mulai perang sekarang, orang Filistin kabur, terpecah-pecah, dan akhirnya kita kehilangan momen kemenangan. Rakyat fear of missing out, celebration of the victory, takut kehilangan perayaan kemenangan, karena mereka berpikir udah nih pasti kita menang. Saul dipengaruhi, Saul takut kehilangan perayaan kemenangan itu, sehingga dia ambil itu korban persembahan, dia persembahkan, halalkan segala cara karena fear of missing out. Tadi kan dari Surabaya, Beb, ada cendol Cimehong dipik, gak punya duit. Traveloka bisa dicicil tiketnya, udah kita nyicil aja. Segala cara dihalalkan karena FOMO. Akhirnya, singkat cerita, Daud dikejar-kejar dan Daud lari ke tempat orang Filistin, tempatnya di Ziklag. Nanti kita belajar lebih jauh tentang hal itu. Tapi itu bukan di kawasan Israel. Dan ada perang lagi, Israel lawan Filistin lagi, kejadian. Dan sekarang buat Saul, ini waktunya. Kalau sampai menang, pasti rakyat memuji-muji saya. Jadi dia datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, akan ada perang besar lawan Filistin. Apa yang aku harus lakukan? Haruskah aku menyerang? Saul tanya sama Tuhan. Tapi Saul tidak dapat jawaban. Harusnya dia ngerti kalau nggak dapat jawaban. Harusnya dia sama seperti Musa. Kalau Tuhan nggak kasih tanda, kalau Tuhan nggak suruh jalan, saya nggak jalan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Tapi Saul fear of missing out. Wah, ini momen nih, mumpung nggak ada Daud. Kalau jadi kemenangan lagi, sekarang Daud bukan Daud yang dipuji, saya yang dipuji. Dia nggak mau melewatkan momen nanti dapat pujian, dielu-elukan. Dia panggil arwah. Nanti baca di 1 Samuel 26-27, dia panggil arwah. Singkat cerita, dia lakukan peperangan karena FOMO. Orang kalau FOMO bisa dua hal, bisa putus asa atau halalkan segala cara. Ini yang bahaya, halalkan segala cara. Fitnah orang, jatuhin orang supaya dapat jabatan.
Karena dia takut ketinggalan, nggak pernah menjabat di situ. Dia bisa FOMO. Gara-gara FOMO dia bisa begitu maksud saya. Itu contohnya adalah Saul. Dan akhirnya Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya jauh dari Tuhan. Tuhan nggak komen apa-apa tentang peperangan itu, tapi dia malah lakukan peperangan itu. Dan akhirnya Saul terpukul kalah. Next slide. Saul terpukul kalah. Perangnya jadi berat sebelah. Karena Filistin mengalami kemenangan. Nah, ini udah tadi. Next slide berikutnya. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang Israel melarikan diri di hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Ayat 2, anak-anaknya bahkan mati. Ayat 3, pemanah berhasil memanah Saul. Saul luka berat. Ayat 4, Saul nggak mau dipermalukan. Saul maunya dipuji. Dia nggak mau kehilangan momen dipuji. Dia takut dipermalukan. Harusnya di detik-detik terakhir dia bisa berseru sama Tuhan. Dia bisa bertobat. Dan saya percaya di detik terakhir pun, kalau dia berseru sama Tuhan, Tuhan bisa buat kemenangan. Tapi takut ambil keputusan, jadi nggak berani. Ini ciri-ciri orang FOMO. Dan akhirnya putus asa. Akhirnya dia suruh, di ayat 4, dia suruh anak buahnya, bunuh aku. Sebelum orang Filistin yang bunuh aku. Putus asa, nyerah. Padahal kalau dia lawan terus demi nama Tuhan, saya percaya. Kalau dia, Tuhan tolong, ya kemarin salah udah Tuhan, tapi ini terdesak, tolong Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Tapi karena dari awal dia nggak libatkan Tuhan, karena FOMO. Akhirnya dia bilang, anak buahnya, bunuh aku. Anak buahnya bilang, Raja, bagaimana mungkin aku bunuh kamu? Nggak berani. Aku hormat sama kamu. Akhirnya dia taruh pedang, dia loncat, dia bunuh diri. Jangan anggap remeh FOMO. Berita 2019, next slide. Takut ketinggalan. Slide berikutnya mana? Berita 2019, takut ketinggalan, maut mengintai. Ini berita 2019. Ada artis Korea, takut ketinggalan informasi tentang dirinya. Hari-hari ini banyak orang takut ketinggalan informasi. Hari-hari ini orang bangun pagi, cek Instagram, apa yang terjadi sama dunia ini, cek berita, apa yang terjadi sih hari-hari ini, apa yang terjadi sama tetangga, apa yang terjadi sama saingan bisnis, apa yang terjadi sama teman kerja di kantor sebelah, di meja sebelah. Saya mau bilang semua informasi dari media, semua informasi dari dunia ini, nggak ada yang bisa buat hidupmu jadi lebih baik. Bangun pagi baca Alkitab. Semua informasi tentang kamu, tentang Tuhan sayang kamu dari Alkitab, itu yang bisa buat hidupmu jadi lebih baik. Jangan FOMO. Ada Gohara yang 2019 FOMO. FOMO apa? Takut kehilangan informasi apa kata orang tentang dirinya. Karena ada berita tentang skandalnya sama pacarnya. Dia pernah melakukan percobaan bunuh diri, tapi berhasil dia melawan itu. Tapi karena FOMO, dia takut ketinggalan informasi tentang dirinya. Pagi-pagi dia buka media sosialnya, dia baca itu semua komen. Ada yang komen positif belain dia, tapi lebih banyak komen yang negatif. Saya mau bilang setiap informasi dari dunia ini nggak pernah bisa buat hidup kita jadi lebih baik. Tapi informasi dari Alkitab itulah yang bisa buat hidup kita jadi lebih baik. Kalau kita FOMO takut ketinggalan informasi tentang apapun juga, itu nggak bisa buat hidup kita jadi lebih baik. Kalau kita cari banyak informasi dari Alkitab, itu yang buat hidup kita jadi lebih baik. Dan berakhir, dia kecewa sama komentar banyak orang. Dia bunuh diri. Tapi ada satu orang yang FOMO juga. Beda tindakannya, nggak sama seperti Saul. Tindakannya beda. Namanya Hana. Hana ini umurnya makin bertambah, tapi dia nggak ngandung anak juga. Hana ini istrinya Elkana. Elkana punya 2 istri, Hana dan Penina. Nanti baca di 1 Samuel. Elkana punya 2 istri, Hana dan Penina. Pak jangan senyum-senyum, Elkana bukan bapak ya. 1 aja cukup. Jangan macam-macam. Itu Elkana, cerita di perjanjian lama. Punya 2 istri, Penina dan Hana. Penina dikit-dikit melendung. Melendung. Hamil maksudnya. Dikit-dikit punya anak. Hana lihat Penina punya anak lagi. Dia kemudian jadi fear of missing out, nggak pernah rasain hamil, dikit lagi menopause. Dia jadi FOMO. Dan FOMO biasa bikin orang jadi stres,
muram mukanya. Padahal di sisi lain, Penina juga saya mau bilang FOMO juga. Karena setiap kali mau ke bait Allah, mempersembahkan korban, Elkana lebih mengasihi Hana. Padahal Hana nggak kasih anak, tapi Elkana lebih mengasihi Hana. Elkana kasih kepada Hana 2 porsi, double portion dalam teks bahasa Inggris. Teks lain, porsi yang terbaik. Tapi kalau Penina hanya dikasih porsi yang sedikit, yang kecil. Jadi Penina juga saat itu FOMO juga. Makanya saya bilang FOMO bisa menimpa semua orang. Dia pengen ngerasain dong. Padahal saya udah kasih banyak anak, tapi kok dia lebih sayang sama Hana. Hana mukanya muram. Suaminya Elkana itu romantis kayak pendeta Mario. Iya, kan? Mana ada istri saya? Sarangeo mami mana? Elkana tanya sama istrinya, kenapa mukamu muram? Kenapa kamu sedih? Kenapa kok kamu kayaknya nggak bisa tidur? Kamu kok kayaknya stres? Iya, aku FOMO, fear of missing out. Lihat Penina bercanda sama anaknya, pengen tahu gimana rasanya ikatan batin sama anak. Aku nggak bisa kasih kamu anak, tapi jago memang Elkana. Elkana bilang begini, Hana, kamu harus tahu, aku sayang kamu. Di mataku, di hatiku, kamu lebih berharga dari 10 anak laki-laki. Romantis banget ya. Puji Tuhan. Makanya belajar romantis bukan dari film Hollywood, bukan dari film Bollywood, nyanyi-nyanyi di tiang. Belajar dari Alkitab, banyak tokoh. Belajar dari Tuhan, Tuhan kita romantis. Tapi saya mau bilang, manusia nggak bisa memuaskan hati kita. Hana masih FOMO, mukanya masih muram. Tapi Hana bawa FOMO-nya ke hadirat Tuhan. Di bait Allah, Alkitab mencatat, dia berdoa sambil menangis terseduk-seduk. Imamnya keluar, Imam Eli, pendetanya keluar lah gitu. Misalnya Hana di depan, pendetanya Imam Eli misalnya, ketolak ya, karena Imam Eli nggak peka. Kemudian, hai wanita, kenapa kamu mabuk di gereja? Orang lagi doa dibilang mabuk, pendeta nggak peka. Terus Hana bilang, aku bukan mabuk, aku lagi doa, aku FOMO, fear of missing out, nggak pernah merasakan apa yang Penina rasakan. Lalu pendetanya tanya, oh gitu, terus gimana? Iya, aku doa supaya punya anak. Kalau aku punya anak, aku bisa ngalamin apa yang orang lain alami. Aku takut ketinggalan, kalau aku alami itu, aku serahkan itu sama Tuhan. Pendeta yang nggak peka ini yang bilang orang doa mabok, bernubuat. Siapa lu berani-berani bernubuat, nggak peka? Enggak, pendeta nggak peka ini bernubuat dan bilang tahun depan punya anak. Nubuatannya jadi tahun depan anak punya anak. Waktu kita serahkan rasa takut ketinggalan kita sama Tuhan, saya mau bilang, Tuhan akan buat kita posting juga perayaan di media sosial kita. Amin. Tapi kalau kita minta sama Tuhan yang luar biasa, Hana berdoa, buat komitmen, lakukan komitmennya, ngatasi FOMO-nya gitu. Next slide. Ini yang Hana alami. Pemain musik boleh siap-siap. Itu saya keasikan nih. Yang main keyboard khususnya boleh sambil mainin, ada di F. Saya mau tanya dulu yang diberkati sampai di titik ini oleh firman Tuhan. Saya mau lihat tangan yang diberkati. Sama-sama bilang Tuhan punya waktu terbaik buat saya. Saya nggak perlu FOMO. Ya tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Ya sama kita baca, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan. Dia bukan merayakan apa yang dia takut nggak pernah dia rayakan, yaitu hamil dan punya anak. Dia bukan mengalaminya satu kali. Ketika serahkan sama Tuhan, apa yang dia takutkan, takut ketinggalan, fear of missing out, apa yang dia takutkan tidak pernah dia alami. Ketika diserahkan kepada Tuhan, dia mengalami bukan 1 kali, 3 kali. Maaf, saya koreksi, bukan 3 kali. 2 anak perempuan lagi, 5 kali. Maaf, saya koreksi, bukan 5 kali. Tapi ditambah Samuel 6 kali.
apa yang dia takutkan, dia takut ketinggalan kesuksesan, takut ketinggalan merasakan bisa hamil. Tuhan buat bukan cuma sekali kamu alami, tapi 6 kali kamu alami. Buat setiap kita yang sedang FOMO hari ini, ketika kita berserah sama Tuhan, saya mengimani, saya percaya, engkau bukan hanya akan mengalami 1 kali, engkau akan mengalami berkali-kali. Dan engkau bukan hanya akan posting perayaan di media sosialmu 1 kali, tapi berkali-kali. Karena Tuhan sanggup jawab doa kita jauh lebih banyak dari yang sanggup kita doa dan pikirkan. Amin. Jadi jangan takut ketinggalan. Amin. Hari-hari ini saya percaya ini masalah mental yang serius, yang kadang kita nggak sadari kita terjerat di situ. Kalau kita biarkan, itu akan mengganggu kesehatan mental kita. Kalau kita biarkan dan kita nggak serahkan sama Tuhan, berakhir hal-hal buruk terjadi di hidup kita. Tapi hari ini firman Tuhan memerdekakan kita. Amin. Sama-sama bilang, saya merdeka dari FOMO. Amin.